Oke, selamat siang Solo. Wah kurang ya, padahal habis makan kan? Oke, kalau mau sukses, kalau pengen punya bisnisnya besar, atau teman-teman sini pengen punya bisnis hanya di Solo aja? Gak ya? Pengennya pasti punya bisnis sampai seluruh kota Indonesia. Siapa yang mau? Siapa yang pengen punya bisnisnya sampai di luar Indonesia, di luar negeri? Mana suaranya? Siapa? Kasih aplaus buat kita masing-masing. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Krisel. Saya dari Jakarta. Background saya sebelum mengenal Enagic ini tadi sudah sempat disinggung ya. Saya seorang pembuat kue sebelum kenal Enagic. Saya membangun bisnis kue ini sudah hampir kurang lebih 11 tahun. Waktu saya menjalani kue itu, kondisi saya sebenarnya saya lagi terpuruk. Saya kondisinya masih ngontrak di sebuah ruko. Ruko itu lantai bawah, saya pakai untuk bisnis makanan vegetarian. Kebetulan suami saya seorang vegetarian ya. Jadi lantai 2 itu saya pakai untuk produksi kue. Lantai 3 saya pakai untuk tempat tinggal. Nah, saya menjalani kue itu sudah hampir 11 tahun. Sebenarnya bisnis kue saya itu sempat meledak gitu ya. Saya sempat buka di beberapa mall Jakarta, 3 mall ternama di Jakarta. Tapi ya itu balik-balik, karena sebuah bisnis konvensional itu mentornya adalah kita sendiri, tidak ada mentor di luar itu. Jadi saya harus berusaha sendiri, mutar otak saya bagaimana bisnis kue saya itu harus saya kembangkan sampai seberapa besar itu tergantung potensi saya, bagaimana saya membangunnya. Nah, kondisi saya waktu itu benar-benar capek sekali karena harus buat kue, harus putar otak ya, belum harus membantu manage restoran yang dibawa. Akhirnya restoran saya tutup, suami saya narik Uber sebagai driver Uber atau Grab, dua-duanya dia daftar, dua-duanya waktu itu lagi heboh-hebohnya 2017. Nah, suami saya waktu narik Uber itu bertemu dengan penumpang, seorang wanita cantik ya. Di waktu perjalanan dalam Uber itu, penumpang ini pasti ngobrol sama suami saya, bercerita bagaimana menjalankan Uber sudah berapa lama, hasilnya bagaimana, terus bagaimana hasil itu untuk keluarga, terus masa depannya bagaimana, apakah mau tetap sebagai driver Uber atau gimana, terus sempat bertanya istri kerja apa. Singkatnya, suami saya ceritakan semuanya. Nah, wanita tersebut karena dia punya hati yang baik, dia punya kepedulian terhadap sesama luar biasa, dia bercerita kepada suami saya bahwa ada peluang yang bisa merubah finansial kamu. Punya kendaraan percepatan income di bisnis itu. Pengen tahu nggak? Pengen kamu dapetin nggak informasinya? Suami saya bilang boleh, boleh. Tapi ke rumah ya, sekalian ceritakan depan istri saya. Karena suami saya tahu menteri keuangannya adalah istrinya. Nah, akhirnya wanita ini mau ke rumah, mau bertemu saya tidak mau, teman-teman. Wajar ya, karena kita nggak kenal gitu loh. Saya nggak kenal siapa perempuan ini, saya nggak lihat, cuma suami saya doang yang ketemu kan. Jadi saya nggak kenal, saya merasa mana ada orang yang nggak kenal mau berbagi informasi, ada bisnis hasilnya besar dan kita bisa jalankan, dan kita kalau tekun jalankan dapat hasilnya besar. Wanita tersebut tapi tidak pantang menyerah, akhirnya dia order kue untuk ketemu saya. Nah, dia ketemu saya karena dia order kue, baru saya temuin. Harga kuenya waktu itu saya masih ingat satu loyang 175.000. Harga kue saya lumayan mahal, teman-teman. Kue saya tuh di kelas premium. Kuenya kecil, tipis, 175.000. Nah, tapi jadi wanita ini ketika bisa bertemu sama saya, waktu mau menjemput kue tersebut, mau nggak mau saya ketemuin customer kue saya. Disitulah wanita tersebut menjelaskan tentang Enagic. Siapakah dia? Dia adalah sponsor saya, Ibu Sharon Angelin. Nah, ini ya, foto pertama kali saya mendapatkan edukasi dari Ibu Sharon Angelin. Tampangnya kelihatan ya, kurus gitu, suami saya juga kurus. Ini sebenarnya dapat dari foto dari samping, saya sih seneng-seneng aja, karena gak kelihatan dia tampak depan. Kalau tampak depan lebih parah lagi. Kondisi saya waktu itu masih stres kondisi karena punya masalah finansial. Saya di bawah
saya minus lah, saya punya hutang ratusan juta waktu itu. Saya juga menjalankan bisnis kue waktu itu juga lagi kondisi terpuruk. Kue itu kan kalau lagi ada orderan baru saya dapat penghasilannya. Waktu itu saya punya orderan menurun drastis. Makanya suami saya, restoran saya tutup, akhirnya dia tarik Uber juga nggak seberapa sebenarnya untuk membantu. Nah akhirnya si Sharon itu singkat cerita dia menjelaskan bahwa produk Hangking Moto itu mengandung antioksidan. Kalau kamu minum air putih, antioksidan itu akan masuk ke dalam sel tubuh kamu, dan antioksidan itu akan sangat membantu sel tubuh kamu, membantu meregenerasi sel tubuh kamu. Ini saya klik dengan produknya karena saya tahu kondisi tubuh saya waktu itu dan gak ada stres, saya pusing, suami saya juga punya kolesterol tinggi. Yang saya pikirkan waktu itu adalah ketika menerima edukasi ini, saya butuh produk ini untuk saya pakai. Begitu simple, hanya minum air putih. Saya butuh produk ini untuk menjaga keadaan tubuh anak-anak saya. Akhirnya di sana membuka harganya. Tapi ini kelihatan ya, gaya saya pegang tangan begini, kelihatannya lagi mikir gitu loh. Ini produk bagus tapi mahal banget ya, saya nggak punya uang gitu. Nah, tapi kelihatan kalau orang nggak tahu, kesannya saya tuh sombong sekali gitu ya. Akhirnya saya berpikir, produknya saya butuh, tapi bagaimana saya dapatkan uangnya? Dan apakah saya harus beli produk semahal ini, sedangkan saya punya kondisi finansial saya lagi terpuruk, saya harusnya fokus untuk cari pekerjaan saat itu. Itu yang ada di benak saya. Nah, Sharon ini datang waktu itu bersama Bapak Erik Kurniawan, tadi pembicara yang pertama ya, kita kasih applause buat Bapak Erik juga ya. Karena Pak Erik dan Bu Sharon inilah yang membuka mindset saya, bahwa inilah peluang saya untuk merubah keadaan keluarga saya dan finansial saya sekeluarga. Pak Erik menjelaskan, sis tenang, justru sis nggak punya uang, lagi pusing dengan bisnis sis, inilah peluangnya. Kita bermitra dengan perusahaan Jepang yang namanya Enagic. Enagic ini punya kendaraan percepatan income sis, luar biasa. Di situ Pak Erik menjelaskan point yang saya yang lagi butuh uang, butuh suatu bisnis yang punya hasil besar, otomatis saya langsung klik. Saya hanya berpikir bagaimana saya harus mengadakan mesin ini secepatnya di rumah saya, bagaimana saya harus bisa punya ID ini secepatnya untuk bisa saya jalankan bisnis Enagic tersebut. Tapi saya lupa, saya seorang pebisnis kue, saya tidak punya teman. Saya terlalu sibuk untuk membangun bisnis kue saya. Saya tidak punya relasi yang dekat sama saya lupa dengan itu semua. Yang saya fokuskan adalah Enagic siap membantu, memberi penghasilan sebesar-besarnya, seberapa kuat saya bisa mengerjakannya. Itu yang saya lihat. Akhirnya saya berdoa, dan ini pertemuan saya dengan Sharon pun menurut saya adalah jawaban doa saya. Ya, selama ini saya sering berdoa sama Tuhan. Tuhan, bolehkah saya ditemukan dengan satu bisnis? Saya tidak takut kerja keras. Karena selama ini saya sudah cukup bekerja keras, saya membangun bisnis kue itu dari pagi sampai malam, Senin sampai sampai Minggu. Tidak ada liburnya sama sekali, Bapak Ibu. Tapi ketika Bu Sharon datang menginfokan sebuah produk bagus untuk kesehatan, saya nggak punya uang. Malah saya lagi punya hutang. Akhirnya Tuhan mengirimkan Bu Sharon ini menjelaskan dan Pak Erik peluang untuk sebuah bisnis untuk percepatan income, perubahan finansial saya. Saya berdoa lagi sama Tuhan, bagaimana saya bisa mengadakan ini. Setelah saya berdoa, saya punya kekuatan, saya cari pinjaman, berhutang lagi Bapak Ibu. Akhirnya bersyukur saya dapat pinjaman itu dengan mudahnya, tidak ada ekstra energi untuk meminta atau memohon untuk dikasih pinjaman, tidak sama sekali. Saya bersyukur sekali, akhirnya Tuhan izinkan saya ada di Enagic ini, saya bisa register. Ketika setelah register, saya mengikuti arahan dari Bu Sharon dan Pak Erik. Benar-benar saya mengikuti arahan mereka, karena saya tahu mereka sudah menjalankan lebih dulu bisnis Enagic ini. Mereka adalah leader yang luar biasa, mereka kasih arahan, apapun yang mereka sarankan, selalu saya ikutin. Salah satunya dengan melakukan edukasi, dengan berbagi air, saya lakukan terus. Nah, saya jalankan semuanya bisnis ini seperti selama ini yang Bapak Ibu yang sudah ada di Enagic, melakukan edukasi, mengikuti pertemuan, saya lakukan dan membangun tim kemana-mana. Saya sempat membantu beberapa teman-teman. Ini slide.
Saya membantu teman-teman di kedalaman, saya ke luar kota, sampai akhirnya saya bisa punya tim di beberapa kota di Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Oke, boleh next. Nah, sejujurnya, walaupun saya nggak punya uang waktu itu, saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang yang sukses. Saya tidak suka bermimpi, hanya bermimpi saja. Tapi saya berusaha, saya usahakan lakukan apa yang bisa memberi peluang untuk saya untuk bisa lebih maju, lebih bisa berkembang. Saya lakukan bisnis saya itu, bisnis Najib ini dengan benar-benar fokus, konsisten. Saya jalankan semuanya, saya upayakan setiap yang saya punya waktu itu saya selalu mengedukasi orang sebanyak-banyaknya. Ya. Akhirnya saya menemukan banyak gak yang jadi direct saya? Tidak, Bapak Ibu. Saya mencapai 6A itu menjalankan bisnis Najib ini hanya dalam waktu 12 bulan. Tapi yang menjadi direct saya itu hanya 8 aja. Itu ya. Saya banyak membantu kedalaman sebenarnya. Bantu kedalaman dan saya tetap mencari direct karena tadi awal karena saya tidak punya daftar nama yang banyak. Saya tidak pernah tidak punya relasi yang banyak. Teman suami sama teman saya itu sama karena kami satu SMA, satu sekolah, jadi sama semua. Karena kami kemarin habis menikah itu fokus di kerja, kami jarang sekali membina hubungan bersama teman atau menjalin hubungan dengan yang lainnya. Makanya saya nggak punya daftar nama yang banyak sejujurnya. Ini saya jalankan jalankan, saya tidak pernah berhitung berapa banyak sudah saya lakukan edukasi, berapa banyak saya berbagi informasi di sosmed. Nah, akhirnya saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh temukan saya dengan seorang yang akan menjadi leader besar saya juga di dalam bisnis Najib ini. Tidak sengaja saya menemukan teman saya, Nawa, di Facebook. Waktu itu di Facebook saya lihat dia lagi sharing sebuah produk. Saya sudah lama sekali tidak berhubungan dengan Nawa ini. Nawa ini teman saya dari TK dan SD. Nawa ini tinggal di Australia sudah lumayan lama. Dia dari sejak kuliah sudah tinggal di Australia, dia sudah bekerja sebagai warga negara sana. Nah, di Facebook itulah melewati Messenger, saya hubungan sama Nawa. Saya tukar telepon sama Nawa. Saya ngobrol sama Nawa, ceritalah kami apa yang sudah kami lakukan selama ini, selama kami tidak bertemu, tidak pernah berkontak. Akhirnya saya tanya sama Nawa, kamu kerjanya apa? Ternyata dia seorang karyawan di sebuah perusahaan ekspedisi di Australia. Dan dia juga bertanya balik sama saya, apa yang saya kerjakan saat itu. Nah, saya bilang, saya sekarang mengerjakan bekerja bermitra dengan PT Najib. Produknya Kangen Water. Oh, Kangen Water, saya tahu itu, kata dia. Sudah lama sekali, 4 tahun yang lalu saya pernah menemukan produk Kangen Water di Australia. Dia sudah melihat edukasinya, orang tuanya juga sudah melihat, tapi mereka fokusnya di harganya mahal. Mereka hanya melihat edukasi saja. Nah, si Nawa ini bertanya sama saya, kenapa kamu bisa sampai punya Kangen Water? Apa kelebihannya? Di telepon itulah saya ngobrol sama Nawa, saya jelaskan kelebihan produk Kangen Water, bedanya air Kangen Water dengan air biasa. Terus kata Nawa gini, harganya kan mahal, Sar. Ya, kalau kamu belum pakai, harganya mahal. Karena fokus kamu adalah di harganya. Saya bilang gitu. Coba kamu pakai dulu. Pakai dulu, setelah kamu pakai, kamu baru bisa menilai apakah produk itu mahal buat kamu sekeluarga. Oh gitu ya katanya. Iya, saya bilang. Nah, kalau di sini bagaimana katanya? Coba kamu search di websitenya Enajik, saya bilang. Coba search di sana, lokasinya kantor di Enajik, di Sydney itu ada di mana? Di Sydney ada kantornya, saya bilang. Ternyata dia search, dia pergi diam-diam. Ini yang waktu dia lagi telepon tuh dia telepon saya ini, yang foto ini. Suaminya teleponin. Suaminya yang ambil foto, sorry. Si Nawanya telepon saya, dia nanya sama orang kantor Enajik itu tentang produk Enajik, tentang bisnisnya di Enajik di kantor itu. Terus dia telepon saya, dia mau istilahnya ngecek lah, sama nggak sih informasinya dari saya di Indonesia dan di kantor tersebut. Ternyata informasi yang dia dapatkan itu sama, produknya itu mengandung dalamnya ada platnya, di isinya berapa, yang K8, yang SD platnya berapa, semua informasi dia dapat dari situ. Dan dia menyamakan dengan saya, dia bilang, oh gitu ya, berarti produk ini sebenarnya luar biasa ya, dia bilang. Iya, saya bilang. Akhirnya
Dia bikin rencana untuk pergi kedua kali ke kantor tersebut, yang gambar ini ya, yang ada mesinnya. Dia telepon saya di saat di kantor itu. Sel, saya udah sampai di kantor Enajik. Saya pinjam ID kamu dong, saya nggak boleh masuk katanya. Harus ada ID-nya. Saya sempat bingung, kenapa harus pakai ID? Kantor Enajik kan terbuka untuk siapapun. Saya bilang nggak perlu, Nawa. Perlu, aku dimintain, nggak boleh masuk katanya. Ternyata dia minta ID saya itu dia mau beli mesin. Luar biasa loh, saya sampai kaget. Abis dia beli mesin, 2 jam kemudian dia kirim saya foto ini. Hah, kamu beli mesinnya? Iya, saya percaya sama kamu. Apapun yang kamu sampaikan ke saya tuh, saya menerimanya dengan baik. Dan saya percaya apa yang kamu sampaikan itu semuanya benar katanya. Nah, akhirnya Nawa ini bilang sama saya, Sel, saya juga mau jalanin bisnisnya. Kamu bisa kesini nggak ajarin saya bisnisnya? Serius saya bilang. Karena kondisi kamu kerja itu bukannya waktunya lumayan panjang, saya bilang. Gak punya waktu untuk bisa berbagi info ini ke orang-orang. Saya usahakan, saya perlu backup line katanya. Akhirnya saya pastikan, oke, saya akan berangkat. Waktu pertama kali saya berangkat ke Australia itu tanggal 6 April 2019. Saya ingat banget. Di situ saya bilang, Nawa, saya akan berangkat di sini. Kamu tolong siapin waktu kamu ambil cuti. 2 minggu dia ambil cuti. Awal itu. Saya benar-benar bersyukur ya Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu, mungkin sudah jalan Tuhan untuk saya. Ketika saya mau berangkat ke Australia, mentor kita Bapak Teddy Hanggana posisinya lagi di Australia juga, lagi di Sydney. Wah, itu luar biasa. Saya sekali sampai info, Pak Teddy ada di Sydney ya. Langsung saya kontak Pak Teddy, Pak, boleh nggak dimundur waktu pulangnya? Saya lagi ke sana, lagi mau mulai membangun bisnis Enajik di sana bersama teman saya DTK. Oh, kapan? Dia harus menunggu seminggu Pak Teddy di sana untuk saya sampai sana. Waduh, seminggu saya mau ngapain lagi katanya. Udah jalan-jalan aja, duitnya kan masih banyak saya bilang. Nah, itu Pak Teddy, itu luar biasa ya. Teman-teman bersyukur loh. Kita dalam ruangan ini, kita punya leader, punya mentor yang luar biasa. Saya benar-benar salut dan berterima kasih kepada semua leader, semua mentor. Bapak semua yang hidup depan ini, semua orangnya pada humble, baik, benar-benar mau membantu banget. Pak Teddy ini sama saya adalah leader saya duduk ke dalamannya udah dalam sekali. Udah nggak kelihatan, kalau dikeker mungkin kelihatan kecil gitu ya. Tapi Pak Teddy nggak berpikir di sana. Dia berpikir saya adalah tim dia. Kebetulan dia di sana, ya udah saya mundurin. Dan akhirnya yang atas itu Pak Teddy melakukan, kami saya langsung membuka home meeting. Waktu itu sebenarnya saya yang membuka karena home meeting itu hari ini saya sampai pagi, siangnya home meeting. Pak Teddy bilang, waduh, kamu bikin schedule mepet banget katanya. Habis saya nggak enak mundurin waktunya Pak Teddy lagi, saya bilang. Akhirnya waktu itu home meeting semuanya Pak Teddy yang bawain. Dan ini ada kakak saya yang berdiri itu, kakak saya yang tinggal di Australia, dan itu beberapa teman-teman termasuk ada Nawa. Mereka mendapatkan visi yang luar biasa dari bisnis Enajik melalui sharing dari Pak Teddy. Kedua kali bulan September sepertinya. Bulan September saya ke sana lagi 2019 juga bersama Pak Teddy. Kebetulan Pak Teddy juga dengan timnya Pak Beng tadi juga ke Melbourne. Jadi langsung diambil, minta waktunya juga buat ke Sydney, dan kita ngundang Dr. Kas untuk bikin home meeting di sana. Ini perdana 2 kali ini. Nah, September 2019 itu kedua kali saya di Sydney. Setelah itu pandemi, teman-teman. Saya nggak bisa lagi ke Sydney. Ya, akhirnya teman-teman di sana bagaimana? Karena pandemi mereka juga nggak bisa keluar. Di Sydney itu aturan mereka jauh lebih ketat dibanding kita di Indonesia. Tidak boleh sama sekali berkumpul, hanya 5 orang aja di ruangan itu, tidak boleh sama sekali. Kalau ketahuan akan kena tangkap, dikasih denda kurang lebih $1.000 satu orang. Ya, jadi mereka benar-benar ketat. Nah di sana, teman-teman di sana akhirnya nggak kemana-mana, tapi teman-teman di sana masih bisa mendapatkan ilmu untuk bagaimana mengembangkan bisnis Enajik. Kami belajar dari lewat Zoom. Baik, kembali kepada Ibu Seren dan Pak Erik, mereka lah yang punya ide untuk membuat Zoom untuk membantu semua tim yang saat ini nggak bisa kemana-mana, yang lagi ke kondisi pandemi. Terima kasih kepada Bu Seren dan Pak Erik. Jadi teman-teman di Australia itu banyak dapat pembelajaran selama pandemi lewat Zoom. Di sana dia dapat sharing, informasi, ilmu, semua lewat Zoom itu, dan mereka rajin ikut masuk. Next, Mas. Nah ini awal saya pergi itu, pertama yang atas saya membantu untuk melakukan edukasi. Nawa belajar dari sana. 2 minggu pertama kali saya ke Australia itu benar-benar saya bersama Nawa. Saya nggak kemana-mana. Kakak saya mau ngajak saya pergi makan pun nggak ada waktu. Pokoknya saya khusus hanya untuk Nawa 2 minggu itu di Sydney.
Nawa saya berbagi contoh bagaimana melakukan edukasi, bagaimana menginfokan tentang endpointnya. Akhirnya setelah saya pulang, Nawa bisa melakukannya sendiri. Teman-temannya yang sudah klik diajak ke kantor ataupun ke rumah untuk dikasih lihat mesinnya seperti apa, cara kerja mesinnya bagaimana, dan akhirnya Nawa menduplikatkan apa yang saya infokan. Benar-benar teachable sekali Nawa ini. Dan Nawa ini bagaimana dia sudah jauh begitu sama saya, dia jauh juga sama leader-leader live friend dia yang aktif di Enagic ini. Bagaimana cara saya menjaga dia? Saya menjaga dia hanya dengan satu cara, teman-teman. Saya melakukan komunikasi yang intens sama dia. Setiap hari saya pasti teleponan sama Nawa. Kalau sehari kami tidak teleponan, kami seperti orang merasa kekurangan. Kayak yang lagi pacaran jarak jauh gitu ya. Ada yang kurang aja kalau sehari nggak telepon. Apa yang rasanya beda gitu. Jadi kalau saya nggak nelfon Nawa yang nelfon saya. Di saat komunikasi kami lakukan itu, kami tidak pernah, setiap hari itu tidak pernah bicara tentang Enagic, tidak. Tapi yang saya lakukan adalah membangun hubungan makin dekat, kepercayaan makin dapat. Di saat itulah apa yang saya bagikan ke Nawa selalu mengikuti arahan kami sebagai leadernya. Dan Nawa pun, next mas. Nah, Nawa pun juga melakukan home meeting juga ya. Dan ini pertama kali Pak Teddy datang, ada satu orang Bangladesh ya. Dua orang Bangladesh, satu Bangladesh itu sudah yang di belakang sebelah Nawa itu, di atas itu ini sudah sebagai distributor. Istrinya orang Indonesia. Yang sebelah Pak Teddy itu adalah new prospect, dia orang Bangladesh juga. Itu juga driver Uber. Nah, ini Pak Teddy yang edukasikan, yang men-trial closing ke orang Bangladesh itu dalam pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini waktu kondisi ini saya lucu banget kalau ingat ini. Saya bilang, Pak Teddy, tolong dong di follow up supaya dia paham bahwa bisnis Enagic ini buat dia kedepannya bagaimana. Tapi bisnis produknya nggak perlu lagi, dia sudah lihat. Teman-teman tahu nggak, Pak Teddy itu begitu bahasa Inggrisnya hebat kok. Benar-benar hebat, lancar. Tadi awalnya dia gugup, akhirnya dia bisa bawa dalam bentuk bahasa Inggris dengan lancar sekali. Dan orang Bangladesh tersebut langsung closing on the spot. Sejujurnya bahasa Inggris saya sama Pak Teddy, saya nggak ada apa-apanya sama Pak Teddy itu. Pak Teddy luar biasa bahasa Inggrisnya ya. Next mas. Nah, ini teman-teman langsung melakukan home meeting, edukasi sama kayak kita di Indonesia. Nah, teman-teman sangat bersyukur kita ada di Indonesia, sejujurnya. Kalau kita melakukan bisnis Enagic ini di Indonesia adalah satu tempat yang menurut saya yang jauh lebih enak. Kalau di Australia itu kan negara barat ya, punya kultur atau budaya itu yang berbeda dengan kita. Di Australia itu rutinitas mereka Senin sampai Jumat itu adalah bekerja. Bekerja itu mereka bisa bangun dari jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kenapa mereka bangun begitu pagi? Karena mereka harus mempersiapkan bekalnya mereka. Pokoknya mereka mempersiapkanlah sebelum berangkat kerja. Nah, habis itu antar anak sekolah, salah satu pasangan, terus baru ke tempat kerjanya. Pulang kerja, mereka harus membereskan rumah tangga, entah masak, entah bersih-bersih, ya. Jadi rutinitas orang Australia itu seperti itu, Senin sampai Jumat. Jadi nggak bisa diganggu-gugat jamnya, walaupun 1 jam aja nggak bisa, karena nggak ada waktu. Kalau pulang kerja diganggu, mereka nggak makan, siapa yang masak? Ya kan? Jadi tidak mau diganggu orang sana. Nah, berarti punya waktu Sabtu sama Minggu ya, buat melakukan edukasi buat teman-teman saya yang di Australia. Ternyata Sabtu pun juga belum tentu bisa, karena Sabtu itu sudah punya schedule yang tetap untuk para orang tua mengajak anak-anaknya pergi les. Pergi les itu dari pagi sampai sore, entah les renang, les main piano, les main biola, macam-macam dah. Itu sudah menjadi schedule-nya mereka. Termasuk Nawa sendiri pun sebenarnya sudah punya schedule itu. Akhirnya berarti punya hari Minggu dong untuk melakukan edukasi, ya. Ternyata hari Minggu itu juga tidak mudah, karena hari Minggu itu adalah hari untuk healing, hari untuk mereka jalan-jalan, untuk melepaskan kelelahan mereka selama 1 minggu aktivitas mereka. Terus bagaimana Nawa sama teman-teman melakukan edukasi? Kapan mereka ketemu customer-nya, prospeknya? Nawa dan teman-teman saya di Australia itu mereka selalu mencari waktu si prospek sebisanya mungkin. Teman-teman di Australia itu selalu bisa kita katakan mereka tuh berkorban lah untuk waktu mereka.
Yang penting saya bisa berbagi edukasi kepada teman-teman yang tinggal di Australia, yang tinggal di Sydney. Jadi teman-teman yang berjoin di Enagic ini, mereka benar-benar mengorbankan waktu mereka. Waktunya untuk anak-anaknya kelas, mereka akan tidak ambil, mereka tetap berusaha cari siapa prospek atau teman atau calon mitra yang bisa ditemui untuk edukasi. Bahkan kadang-kadang Nawa dan suaminya itu ketika orang sedang acara kondangan, setelah kondangan itu di stopin orangnya, jangan pulang dulu, langsung bagi info di tempat situ, bagi edukasi tentang produk Kami Water di situ. Itu usaha mereka sampai sejauh itu, gak kebayang ya. Nah, setelah edukasi, tidak ada closingan Nawa waktu itu. 1,5 bulan baru ada closingan. Nah, akhirnya closingan pun terjadi di mana-mana, bahkan lagi pergi keluar pun di yang tengah ini lagi jalan-jalan ya di luar, disodorin formnya untuk tanda tangan closing. Karena dia sudah klik positif mau pakai, tapi belum kasih kesempatannya kapan dia tanda tangan form. Lagi pergi jalan-jalan langsung dibawain formnya suruh tanda tangan. Itu teman-teman di Australia ya. Mereka benar-benar melakukan bisnis ini dengan full heart. Yang penting saya bisa berhasil di sini. Nah, next mas. Akhirnya mulai terpasang satu demi satu di beberapa relasi mereka untuk menggunakan produk Kami Water. Dan saya senangnya mereka di sana tuh semuanya menggunakan K8 semua. Luar biasa. Kenapa mereka menggunakan K8 semua? Karena teman-teman saya, Nawa dan teman-temannya itu mereka berani menginfokan produk Kami Water ini dengan yakin. Kalau kamu mau benar-benar sehat, kalau kamu sudah klik, pakailah K8. Jangan tanggung-tanggung. Akhirnya semua pakai K8 semua. Gitu ya. Next mas. Nah ini beberapa tim ya yang ada yang di Sydney. Semua tim teman-teman saya ini ada di Sydney semua. Mereka juga melakukan home meeting. Dan di sana saat itu juga Pak Erik pernah ya lagi jalan-jalan di Sydney itu bersama keluarga, menyempatkan diri untuk bertemu teman-teman tim di Sydney. Ada fotonya Pak Erik di bawah ya, baju merah sendiri. Nah ini teman-teman saya di Sydney. Mereka ini fighter, isinya bukan orang Indonesia aja, ada orang Filipina, Vietnam, Bangladesh, ya itu selain orang Indonesia yang jadi tim di Australia sana. Oke, next mas. Nah, walaupun jaraknya jauh, tidak menghalangi teman-teman saya di sana itu untuk tidak kedapatan ilmu ataupun bantuan dari para leader, para mentor kita yang di sini ya. Luar biasa, karena kami masih punya Zoom. Yang di atas Pak Oce, yang di bawah Pak Oce membantu saya waktu itu sama teman-teman di sini, bantu Dela. Dela ini lagi edukasi seorang leader juga. Makanya saya minta tolong Pak Oce yang datang. Ya. Yang atas Pak Erik Adi juga berbagi lewat Zoom. Luar biasa, dia berbagi sharing. Pak Erik Adi sempat nanya pada Nawa ya, Nawa dengan keadaan kamu seperti itu, apa yang kamu cari dari Enagic? Yang saya cari adalah freedom Pak. Saya butuh freedom nantinya. Freedom dari finansial, freedom dari waktu. Karena sekarang saya nggak punya waktu yang banyak untuk keluarga saya. Itu yang Nawa, impiannya Nawa ya. Oke, next mas. Nah, dari sini akhirnya teman-teman juga, salah satu teman saya ada di bawah Nawa itu namanya Elni Cha. Elni juga sempat bawa ke Toronto. Ya, buka di Toronto. Ke Toronto, Nigeria, sama Bangladesh. Elni bawa ya. Next. Nah ini teman-teman saya yang berjuang, mereka akhirnya mencapai peringkat ini, Nawa 5A, Nawa sebentar lagi sudah jadi 6A, doainkan teman-teman. Dia hanya kurang 9+1 aja untuk memenuhi syaratnya. Elni sudah 4A, kemarin baru naik peringkat Ibu Dela, juga 4A, Ibu Ervina 3A, dan ini Ate Sally, seorang Filipin, 2A, itu Ate Chin kita panggil. Kita sebutnya Ate ya. Ate itu sister gitu. Ate Chin juga 2A, seorang Filipin. Oke, next mas. Nah teman-teman, itu ya perjalanan saya ketika bertemu Enagic ini. Saya tidak punya ekspektasi yang bisa sampai punya bisnis sampai ke luar negeri. Yang saya lakukan adalah, saya lakukan bisnis ini dengan sebaik mungkin. Saya lakukan edukasi, saya bagi info, pokoknya saya lakukan sama seperti para mentor, para leader yang lain lakukan dan yang mereka sharingkan selama ini di setiap pertemuan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah bermimpi akan punya tim besar sampai di Australia, tidak. Tapi nyatanya
sekarang saya punya tim di Australia, itu sesuatu banget buat saya nggak pernah kepikir sampai di sana. Dari sebuah langkah kecil yang saya ambil waktu tanggal bulan Maret ya 2017 ya saya bergabung ya Pak Erik ya. 2017 dari satu langkah itu saya ambil, ternyata saya bisa mempunyai sebuah bisnis yang luar biasa teman-teman. Ya, nggak terbayang saya yang tidak punya background di networking, saya hanya seorang pembuat kue, tapi akhirnya saya bisa menjalankan ini dengan fokus, konsisten, saya punya bisnis yang besar. Terima kasih kepada para leader, para mentor semuanya, teman-teman, tim saya, terima kasih semua atas support kalian, dan kita dengarkan sedikit sharing dari teman-teman ya, dari teman-teman saya di Australia. Di Indonesia, terutama yang berada di kota Solo, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nawa dari Sydney, Australia. Saya sangat bersyukur dan bahagia bisa berada di Enagic ini dan memiliki leader-leader yang hebat. Terima kasih kepada Pak Teddy Hendriana, Pak Oce Tony, Pak Erik Adi, Pak Erik Kurniawan, Cik Sharon dan juga Krisel yang selalu mendukung saya dan tim di Sydney untuk terus berkembang di Enagic ini. Teman-teman harusnya jauh lebih semangat lagi ya, karena selalu dekat dengan leader. Salam dari sini dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Hi, greeting from Sydney, Australia. My name is Chandra Asia. And I'm Saeed Rahman from Bangladesh. We are Enagic Independent Distributor in Sydney, Australia. Let's do the Enagic business together. Halo teman-teman yang ada di Solo, salam kenal, saya Della dari sini. Saya ibu dari 3 orang anak yang sampai saat ini masih tetap kerja full time dan tentunya masih menjalankan bisnis Karma Water ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada leader lifeline saya, Pak Teddy Hendriana, Pak Oce Tony, Pak Erik Adi, Bro Erik Kurniawan, Sis Sharon Angelin, Sis Krisel, Sis Nawa, dan Bro Rudy yang sampai saat ini tetap mementor saya dalam menjalankan bisnis Karma Water ini. Saya menjalankan bisnis Karma Water ini karena saya mempunyai suatu visi yang jelas bahwa bisnis Karma Water ini akan membawa saya dalam perubahan finansial saya. Jadi saya mau mencapai posisi 6 A2 Dastri. Jadi teman-teman sekalian, jangan cepat putus asa, tetap konsisten dalam menjalankan bisnis Karma Water ini. Hai teman-teman Enagic di Indonesia, khususnya di kota Solo. Nama saya Rudy dari Sydney, Australia. Kita di sini masih terus berjuang dan semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kita dan membangun aset kita di Enagic agar kita bisa mencapai freedom nantinya seperti Pak Teddy Hendriana, Pak Oce Tony, dan Bro Erik Adi. Dan saya sangat bahagia, bersyukur punya leader-leader dan mentor-mentor yang hebat dari Indonesia yang selalu mendukung kita di Australia ini. Terima kasih untuk leader-leader lifeline kita semua, Pak Teddy Hendriana, Pak Oce Tony, Bro Erik Adi, Bro Erik Kurniawan, Cik Sharon, dan Krisel yang selalu mendukung dan membimbing kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Salam gaspol. Yeah. Oke, teman-teman Solo semuanya, jangan pernah nyerah, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Apapun yang sudah kalian dapatkan hari ini, kita bertemu di ruangan ini bukan suatu kebetulan sejujurnya. Semua itu karena sudah dari jalannya Tuhan untuk kita semua. Kalau teman-teman di Australia mereka jauh dari leader, mereka bisa terus berkembang. Apalagi kita yang dekat di sini, banyak sekali leader dan mentor-mentor duduk di depan ini yang siap membantu kita untuk terus bergerak di Enagic dan berkembang. Teman-teman semua, percayalah, yakin sama intuisi kalian bahwa kalian juga bisa sukses di sini. Karena saya juga bukan siapa-siapa, saya juga tidak punya background di networking. Saya benar-benar hanya seorang pembuat kue, tapi saya bisa menjalankan Enagic sampai sekarang. Sekian dari Krisel, terima kasih.